Sudah, Mas? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti asistensi di mana praktikum untuk praktikum kalian di semester 5 ini, kalau di jadwal yang sudah kalian terima itu nanti akan ada 4 praktikum, yaitu TIPP, kemudian AHP, kemudian mikrobiologi, dan yang terakhir ada pengendalian mutu industri. Nah, sistemnya nanti akan saya jelaskan, di mana nanti keempat praktikum ini akan kita ramu untuk menjadi satu praktikum blok yang saling berkaitan satu sama lainnya. Saya izin untuk mempresentasikan PowerPoint-nya ya. Enggak, balik ya berarti. Nah, itu diklik gambar tengahnya, nah itu diklik dulu. Nah, bagian baru masuk ke PPT. Oke. Slide-nya sudah bisa diterima ya semua? Sudah bisa dilihat? Tolong dijawab. Bisa Pak. Sudah Pak. Sip, mantap. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Jadi untuk materi asistensi pada kali ini saya bagi jadi 3 ya. Jadi kita akan bahas sistem praktikumnya terlebih dahulu, kemudian laporannya seperti apa, dan kemudian yang terakhir ialah tata tertibnya yang harus kalian patuhi. Nah, ini kalau ada yang masuk ini gini. Gak bisa aja Pak. Bisa ya. Gak bisa. Nah, untuk sistem praktikumnya, praktikum pada semester 5 kali ini akan dilaksanakan dengan sistem blok ya. Jadi kalau kalian pada semester yang lalu sudah melaksanakan praktikum blok, kali ini di semester 5 juga akan diselenggarakan dengan sistem blok, di mana terdiri dari 4 macam praktikum ini, yaitu analisis pangan dan hasil perkebunan, pengendalian mutu industri, TIPP, kemudian mikrobiologi pangan dan teknologi fermentasi. Jadi nanti pada praktikum ini nanti setiap mata praktikum itu paling tidak nanti akan mengandung dari 4 mata praktikum ini. Karena kita masih pembelajaran secara jarak jauh, jadi kita laksanakan praktikumnya ini secara daring atau online ya. Nanti kalau disesuai jadwal, kita akan selenggarakan praktikum pada hari Jumat. Nanti setiap hari Jumat, praktikan bisa mempelajari materi praktikum melalui modul dan video tutorial praktikum yang akan kita unggah. Platform yang akan kita gunakan nanti akan kita share, nanti akan kita gunakan Instiper Classroom atau Google Classroom untuk share-nya. Linknya nanti akan kita informasikan melalui grup WhatsApp kelas kalian ya. Video tutorial ini nanti akan diunggah setiap hari Jumat, mulai dari tanggal 10 Juli 2020 atau minggu depan. Nanti kalian bisa unduh videonya untuk mempelajari dan juga untuk membuat laporan praktikum kalian. Setiap mahasiswa menyimak tutorial praktikum agar dapat mengerjakan laporan praktikum ya. Tentu saja karena ini pembelajaran jarak jauh, kalian harus menyimak dengan baik tutorial praktikumnya supaya bisa memahami. Seperti layaknya praktikum, jadi ada pretest dan post-test. Nanti sebelum hari H praktikum, kita akan adakan pretest ya.
1 hari sebelum hari H praktikum. Pretest ini masuk sebagai nilai komponen penilaian akhir dan juga sebagai presensi kalian. Pada hari H, setelah kalian menerima videonya, itu nanti kalian mengerjakan post test. Dan nilai post test ini nanti juga akan masukkan sebagai komponen nilai akhir. Pretest dan post test ini nanti merupakan soal pilihan ganda ya. Jadi kita nanti akan menggunakan Google Form untuk mengerjakannya. Nah, yang perlu kalian catat itu ada bahwa pretest dan post test ini hanya boleh dikerjakan sekali saja. Nanti memang bisa kita setting di Google Form-nya, tapi kalian jangan sampai pakai email Gmail yang lain untuk mengerjakan pretest dan post test ya. Nanti apabila ada yang mengerjakan lebih dari sekali, yang akan kami hitung ialah pekerjaan kalian yang pertama ya. Soalnya saya kerap menemukan waktu di perkuliahan saya biokimia itu ada yang mengerjakan sampai lebih dari sekali. Nah, itu tidak akan saya hitung untuk pengerjaan selanjutnya. Nah, ini materinya apa saja. Jadi materinya nanti akan ada 9 materi dengan dosen pengampu utama sebagai berikut. Untuk praktikum pertama besok minggu depan itu kita akan belajar mengenai seleksi panelis. Kalian sudah belajar pengendalian mutu industri kan? Sudah mengambil kuliahnya? Sedang ya, bukan sudah. Jadi seleksi panelis ini kan isinya ada uji triangle dan threshold. Kemudian ada pengolahan sirup pisang. Nanti di sini selain belajar praktikum TIPP atau pengolahan sirup pisang, kalian juga belajar praktikum analisis gula, di mana itu merupakan salah satu bagian topik dari AHP, topik praktikum analisis hasil pertanian. Kemudian kalian juga belajar pengujian viskositas ya, yang merupakan bagian dari mata praktikum pengendalian mutu industri. Begitu juga selanjutnya di di topik praktikum yang lain, ini juga nanti akan mengandung setidaknya satu atau lebih dari satu jenis praktikum, tema praktikum. Kemudian kita ke laporan praktikumnya, di mana di sini laporan praktikum itu tidak dikerjakan secara kelompok, tapi dikerjakan secara mandiri atau individu. Apa isinya? Isi laporan ini sesuai dengan perintah kerja saat tema praktikum tersebut. Perintah kerja ini maksudnya apa? Nanti pada saat praktikum, video praktikum di-share dan kemudian modulnya, itu nanti akan dilengkapi instruksi kerja kalian. Apakah kalian melaksanakan praktikum secara mandiri? Apakah kalian membuat analisis ekonomi, atau kalian menghitung dan membahas data hasil praktikum yang telah disediakan. Misal, kalau di analisis kadar air, kita menyediakan datanya, kalian tinggal hitung tuh bagaimana cara menghitung dari data yang telah kita sediakan untuk menjadi kadar air, basis basah atau basis keringnya. Nah, praktikan harus menuliskan prosedur kerja sesuai dengan yang disampaikan pada video tutorial. Selanjutnya, lampirkan screenshot video tutorial sebagai buktinya. Jadi, prosedur kerja yang dituliskan sebagai metode di dalam laporan kalian nanti itu sesuai dengan yang dikerjakan, yang ditutorialkan pada video. Pada lampiran nanti kalian bisa lampirkan screenshot dari langkah-langkahnya. Mungkin tidak semua, nggak masalah, beberapa saja sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti video tutorialnya. Laporannya nanti dikumpulkan dalam format Word ya. Kemudian judulnya, ya ini ya, kalian juga harus perhatikan ya. Biasanya kalian kalau mengirim email, mengirim tugas itu kalian suka sembarangan, tiba-tiba di subjek ada tulisannya, kemudian di judul filenya juga tidak ada namanya. Itu akan sangat membingungkan. Jadi kalian harus mematuhi format seperti ini. Nama, kemudian underscore, kalian tuliskan NIM kalian, underscore kelas kalian di judul file laporannya ya, supaya ini memudahkan untuk dosen mendownload dan mengumpulkan hasil-hasil pekerjaan kalian. Jangan sampai karena kalian tidak mencantumkan ini,
nilai kalian tidak keluar karena dosen tidak memperhatikan bahwa kalian sudah mengumpulkan laporan karena nama kalian tidak ditulis di judulnya. Nah, mengunggahnya bagaimana? Itu nanti akan diunggah di Classroom yang kita buat, baik itu nanti di Super Classroom maupun Google Classroom. Pengerjaan laporannya kapan? Itu maksimal itu kalian kumpulkan 1 minggu setelah pelaksanaan tutorial praktikum. Misalkan tanggal 10 besok kita praktikum seleksi panelis, berarti minggu depannya tanggal 17 itu merupakan deadline dari pengumpulan laporan kalian. Maaf Pak, izin bertanya. Nanti akan ada sesinya sendiri pertanyaan ya, dicatat dulu. Siap Pak. Siap. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk format laporannya seperti ini, mengikuti format artikel ilmiah ya. Di sini ada aturannya, font Arial ukuran 11, spasi 1,15, ukuran kertas A4 dan margin 2. Ini dari top, bottom, left, right, 2 semua, 1 kolom ya. Bagiannya terdiri dari apa saja? Terdiri dari judul, materi praktikumnya, nama kalian, NIM kelas, abstrak, pendahuluan, bahan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Nanti akan saya share juga contoh dari formatnya laporan seperti apa. Kemudian untuk tata tertib seperti ini. Jadi praktikan itu silahkan aktif berdiskusi, bertanya pada forum untuk semakin lebih memahami dari praktikumnya ya. Harapannya meskipun kita praktikumnya secara online, secara virtual, kalian tetap bisa mendapatkan ilmu yang sama seperti saat praktikum offline. Jadi silahkan bertanya apabila pada tahap-tahapan tutorial tersebut dirasa masih kurang jelas atau kalian belum memahami. Forumnya ini akan dibuka sejak dari tanggal tersebut sampai batas pengumpulannya, sehingga kalian bisa bertanya dalam kurun waktu seminggu itu untuk memahami. Kemudian praktikan wajib mengerjakan pretest dan post-test sebagai bukti kehadiran kelas ya. Tadi sudah jelas, pretest dilakukan 1 hari sebelum pelaksanaan praktikum, kemudian post-testnya pada hari H. Nah, poin ketiga, praktikan silahkan berdiskusi untuk mengerjakan laporan praktikum. Misalkan yang satu paham bagaimana cara menghitung datanya, yang satu nggak paham, silahkan bertanya, berdiskusi dan dihitung. Namun dilarang untuk menyalin laporan milik teman ya. Jadi untuk pembahasan misalkan pendahuluan itu diharapkan untuk kalian mencoba mengerjakannya sendiri ya. Kalian tidak boleh menyalin laporan milik dari teman kalian. Karena ketika kalian menyalin laporan itu kalian sama saja nggak belajar ya kan. Kalian cuma tinggal ngopi, kalian nggak mikir. Padahal sebenarnya inti dari belajar itu ya kalian berpikir supaya bisa memahami praktikum tersebut. Nah, ada hukuman pengurangan nilai hingga mengulang tahun depan, tergantung dari seberapa banyak kalian melakukan pelanggaran penyalinan laporan tersebut ya. Saya harapkan tidak ada yang menyalin laporan. Oke. Nah, praktikan ini wajib mematuhi format pengiriman file pada laporan praktikum. Tadi ya sudah saya jelaskan format pengirimannya seperti apa. Nah, nanti kita tidak akan sering-sering melakukan pertemuan secara daring seperti ini melalui Google Meet atau Zoom, tetapi akan diselenggarakan sewaktu-waktu. Nanti kita akan hubungi jika kita ingin menyelenggarakan pertemuan virtual seperti ini. Nah, apabila dilakukan, maka peserta diharapkan memakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Nah, itu dari penjelasan saya. Kemudian saya belum membuka sesi pertanyaan, tapi saya share terlebih dahulu gimana format praktikum, format laporannya. Banyak yang terlambat ya.
Oke, formatnya seperti apa? Nah, formatnya seperti ini, bisa dilihat ya. Halo, silakan salah satu menjawab. Ya Pak. Oke. Bisa. Nah, Bisa, Pak. formatnya seperti ini ya. Contohnya kita sudah sediakan template-nya. Jadi kalian bisa mengikuti template seperti ini supaya kalian nggak bingung. Di sini ditulis pertama judul materi praktikumnya. Misalkan seleksi panelis, kalian tulis di sini sesuai dengan aturannya. Nama NIM kelas sesuai nama kalian, NIM kalian, dan kelas kalian. Nah, di sini abstrak. Abstrak itu isinya apa sih? Abstrak ini isinya ialah pertama, apa kepentingan praktikum tersebut dilaksanakan. Sebagian bisa kalian ambil dari latar belakang kalian, misalkan latar belakang praktikum tersebut apa sih, tujuannya praktikum itu apa, kalian bisa sampaikan. Kemudian bahan metode yang digunakan, kalian sampaikan. Tidak perlu semuanya, tetapi yang penting saja yang ditulis di abstrak ya. Bahan metode utama, misalkan pada pengolahan sirup pisang ya jelas pasti pisang. Kemudian metodenya apa yang digunakan di sana, misalkan metode analisis gula reduksi menggunakan metode Nelson-Somugi, itu kalian tulis di sini. Nah, hasil apa yang diperoleh? Misalkan kalian peroleh, oh ternyata kadar gula dari dari sirup pisang itu sekian persen. Nah, itu kalian tulis di sini ya. Kemudian panjang abstrak harus dalam 80, minimal 80 kata. Kemudian tak ada pengutipan di dalam abstrak dan kalian tulis daftar kata kuncinya. Misalkan yang berkaitan dengan praktikum tersebut misalkan seleksi panelis, kalian tulis di sini urut abjad panelis, kemudian seleksi, kemudian triangle gitu ya. Kemudian pendahuluan, di sini kalian tulis latar belakangnya, kenapa praktikum tersebut. Misalkan seleksi panelis ini penting, kenapa sih dilakukan. Kemudian tujuan dari seleksi panelis itu apa yang dilaksanakan pada praktikum ini. Kemudian kalian harus tambahkan juga literatur ya. Sekarang kalian mudah sekali mencari secara online, jadi kalian tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa mencari literatur ya. Nah, kemudian menuliskan citasinya, kalian tuliskan seperti ini, dalam kurung, kemudian nama belakang, kemudian apabila ada penulis yang lain kalian tuliskan dan kawan-kawan, kemudian titik koma, tahunnya. Bahan metode, kalian tulis alat, bahan, dan metodenya yang digunakan semua pada praktikum tersebut ya. Langkah-langkahnya juga semua kalian tuliskan di sini. Hasil dan pembahasan kalian tuliskan di sini ya. Hasilnya apa dalam grafik, misalkan kalian dapat grafik kurva standar, itu juga ditampilkan di sini. Kemudian tabel dan tampilkan di sini. Jangan lupa disertakan judul dan keterangannya. Selanjutnya kalian bahas ya, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Misalkan di analisis gula reduksi dari sirup pisang, kenapa dia kok bisa tinggi? Apakah karena dipengaruhi oleh kadar gula yang ditambahkan, gula pada saat proses sirupnya itu tersebut, atau ada faktor-faktor yang lain? Itu ya. Kemudian kesimpulan yang penting dituliskan menjawab tujuan praktikum. Tadi di pendahuluan kalian nanti diminta juga menuliskan tujuan praktikumnya apa. Kalian tinggal menjawab tuh di kesimpulannya seperti apa sesuai dengan tujuan tersebut. Daftar pustakanya ditulis seperti ini ya. Kalau kalian menulis jurnal itu ada namanya System American Psychological Association ya. Pustakanya kalian 80% 10 tahun terakhir ya, yakni dari 2009 lah sampai 2020. Kemudian menuliskannya seperti ini ya, sesuai. Jadi ini nama dibalik ya, nama belakang terlebih dahulu, baru nama depan boleh disingkat. Kemudian tahun, judulnya, kemudian apa nama jurnalnya, kemudian
tahu apa namanya ini, em, em, volume, kemudian Volume. nomornya atau issuesnya, kemudian halamannya, dan kalau kalian ada digital object identifier-nya bisa kalian tuliskan, tapi ini tidak wajib, tidak perlu kalian tuliskan juga nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau buku seperti apa? Kalau buku kalian bisa tuliskan di sini bab dalam bukunya itu apa, kemudian judul buku utamanya itu apa, judul buku kan di sini ada bab, ada judul bukunya. Kemudian di sini bisa kalian tuliskan apa tahun penerbitannya, kemudian tahun penerbitannya, kota penerbit, dan juga apa namanya penerbitnya apa. Itu. Nah, kemudian ini nanti juga akan saya share contohnya kalau membuat laporan seperti apa. Nah, yang belum saya jelaskan tadi itu ada di lampiran. Nah, lampiran nanti itu menuliskan beberapa yang tidak kalian tuliskan di hasil pembahasan. Contoh, misalkan kalian menghitung atau membuat laporan sementara kalau di praktikum offline ya, itu membuat laporan sementara, hitung-hitungan itu kalian bisa tampilkan di lampiran ya. Jadi kalian kelihatan kalau kalian kerjakan hitungannya gitu loh. Kalian menghitung datanya itu dapat dari mana, kan kami tahu. Seperti ini contohnya, bisa kalian masukkan di lampiran. Nah, ini contohnya kalau misalkan nanti ada kita meminta untuk kalian mengerjakan hitung-hitungan data. Jadi nanti akan kami berikan datanya. Ada misalkan ini kadar air, kita kasih data berat sampel, kita kasih data berat cawan, kemudian kita kasih data berat cawan plus sampel setelah pengeringan. Kalian tinggal menghitung bagaimana kadar air, berapa kadar air basis basahnya, berapa kadar air basis keringnya. Begitu guys. Udah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya buka sesi tanya jawab, sesi pertanyaan. Kok salah ini ya. Silahkan apabila ada pertanyaan di apa namanya ditampilkan wajahnya ya, fotonya ya, videonya, sorry, biar saya tahu. Oke, siapa ini mau bertanya? Immanuel Dias kayaknya mau bertanya ini. Izin bertanya Pak. Ya. Ya Pak, saya Pak Immanuel Pak. Oke. Nah, yang mau saya tanyakan Pak tadi mengenai melampirkan screenshot video tutorial. Suaramu Kalau itu kurang Apa? keras, kurang keras. Agak ditempelkan mic-nya bisa? Enggak ya? Oke Pak, saya itu Pak mau tanya tentang melampirkan screenshot video tutorial. Itu maksudnya Pak, apakah bisa diberi contoh Pak? Oke, melampirkan screenshot video tutorial ya. Ya Pak. Oke, jadi nanti Terima kalau kasih. di dalam video tutorial itu nanti ada misalkan nih. Misalkan di video nanti ditampilkan proses pengujian uji segitiga, uji triangle ya. Uji triangle itu ada panelis, kemudian di depan di video tersebut ditampilkan ada panelis sedang menguji sampelnya. Jadi dia sedang mencicipi misalkan. Nah, itu bisa pada saat proses pencicipan itu kalian screenshot dan kemudian kalian tulis keterangannya di bawah itu sedang proses apa misalkan. Di lampirannya bisa kalian lampirkan. Nah, kalau kalian mau melampirkan semuanya ya boleh, tapi kan jadi sangat banyak sekali. Kalian tidak perlu melampirkan semuanya. Misalkan ada proses penting di situ, proses apa namanya? Uji segitiga, uji triangle itu paling penting adalah proses apa namanya pengujiannya di bilik atau pada saat panelis mencicip, yaitu yang kalian screenshot. Pada saat proses analisis kadar air misalkan, proses yang paling pentingnya itu ialah pengovenan, kemudian penimbangan. Nah, itu dua itu bisa kalian screenshot, kalian masukkan. Gitu. Baik Pak. Siap? Berarti cuma proses pentingnya saja ya Pak kalau Ya. itunya. Ya, benar. Baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Jagat tadi kayak mau bertanya, nggak jadi. Hadir Pak, jaga Pak. Video. Wih, baru bangun tidur. Iya Pak.
Saya mau bertanya Pak, itu kan laporan kita diupload di Google Classroom atau Steam Classroom. Terus kita tahu itu udah di ACC dari mana Pak? Bentar Pak, jelasin dulu. Tahu sudah? Di ACC. di ACC. Nanti kan itu setelah seminggu ya. Nanti kita kalau misalkan laporan kalian dicek setelah seminggu, nanti dalam seminggu tersebut dosen pembimbing utama itu nanti akan mengecek laporan kalian. Nanti kalau misalkan sudah finish kalian semua laporan kalian itu sudah baik, itu nanti akan diterima. Tetapi misalkan apabila dalam seminggu tersebut ada beberapa yang perlu kalian revisi, itu bisa kita kembalikan ya. Nah, tapi nanti ini akan sangat mempengaruhi dari nilai kalian. Misalkan kalau kalian dalam seminggu tersebut sudah fix, sudah kami pandang laporannya sudah baik ya. Intinya kalian mengerjakan ada metodenya itu sudah benar, kemudian kalian mengerjakan pembahasannya itu sudah benar, tidak perlu kalian membahasnya di dalamnya. Yang penting kami lihat bahwa penjelasan kalian dalam pembahasan itu logis ya. Yang penting itu, kalian tidak perlu membahas sampai bertele-tele atau benar. Yang penting logis. Semua komponen tadi sudah ada, itu sudah kami anggap sebagai laporan yang fix, yang lengkap. Tapi kalau misalkan kalian nih menuliskan metodenya itu masih salah, itu akan kami kembalikan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Batas akhirnya berapa? Batas akhir kalian revisi itu kita sediakan 1 minggu. Jadi nanti 1 minggu untuk pengumpulan yang pertama. Jadi kita hanya ada maksimum 1 kali revisi ya. Jadi setelah ya. Boleh. Berapa hari setelah di hari praktikum, maksudnya di hari Selasa. Tambahin. Mungkin Bera bisa menambahkan, silahkan. Jadi kan tadi untuk ACC laporan, kalian mengirim laporan itu kan ada rentang waktu 1 minggu. Jadi sebenarnya kan diharapkan dalam 1 minggu itu sudah bisa di ACC untuk laporannya. Nah, kalian kan setiap praktikum akan dilaksanakan di hari Jumat. Nah, mungkin kita akan kasih deadline maksimal kalian mengirimkan upload di Google Classroom atau Steam Classroom di hari Selasa ya. Supaya di rentang waktu hingga ke Jumat kita bisa mengoreksi sejumlah, kalian kan banyak gitu, yang mengoreksi kan cuma 1 dosen. Jadi kita ada space waktu 3 hari. Jadi maksimal di hari Jumat kita sudah bisa bagikan apakah kalian butuh revisi atau dalam kalian membuat laporan tersebut sudah benar semua gitu. Jadi kalian nanti di hari Jumat bisa dapat revisi, ternyata masih ada revisi atau tidak, untuk kalian lengkapi lagi di minggu selanjutnya. Maksud saya gitu, Pak Reza. Oke. Jadi pengumpulan Selasa. laporan laporan praktikum itu pada hari Selasa. Jadi Maksimal. Jadi misalkan praktikum hari Jumat. Itu dikumpulkan hari Selasa. Paling terakhir Selasa ya. Jadi setelah Selasa kalian udah nggak bisa upload ya. Iya, ACC tidaknya di hari Rabu sampai dengan Jumat. Apakah sudah ACC atau butuh revisi? Jika ada yang upload di luar hari Selasa, misalnya di hari Rabu baru upload, maka kita anggap kalian belum tidak mengumpulkan laporan. Seperti itu? Ada pertanyaan mungkin lainnya atau Jagat? Cukup Bu, terima kasih. Bisa ya, itu kita sudah kasih spare waktu kan lebih dari 3 hari ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Bisa. Jadi nanti dalam kurun waktu tersebut kalian bisa diskusi, bisa tanya ke dosen juga. Misalkan kalian belum paham bagaimana menuliskan, bisa menuliskan pembahasannya seperti apa, bagaimana menuliskan hasilnya, metodenya misalkan kalian belum paham kan bisa tanya. Oke, jadi
kita kunci ya, berarti kalian mengumpulkan itu hari Selasa, kemudian kita kembalikan lagi, kita koreksi, kalian kembalikan lagi pada hari Jumat, dan kemudian kalian kalau masih ada revisi kalian kerjakan lagi, dikumpulkan lagi hari Selasa. lagi. Nah kemudian dari Jumat berikutnya kalian sudah mendapatkan Fix lah udah. nilai fix dari laporan kalian. Silahkan apabila ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya Pak. Oke, Amsal silahkan di on kan videonya. Iya. Kan gini Pak. Nah itu kan ada post test nantinya. Tes ini apakah hanya di hari aja atau boleh lewat dari harinya Pak? Untuk proses itu kalian kalau tadi di PowerPoint itu sudah saya jelaskan bahwa dikerjakan pada saat hari H. Jadi post test pada hari Jumat kalian sudah menerima videonya, kalian bisa mengerjakan post testnya ya. Nanti tegang waktunya itu pada saat hari Jumat tersebut. Misalkan sudah lewat hari Jumat jam 12 malam 11.59, nah itu berarti kalian sudah tidak bisa mengisi. Nanti kita set di Google Formnya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Lainnya sudah paham untuk format laporannya? Yang lain? Yang baru masuk ketinggalan banyak. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oh, untuk videonya bisa diulang-ulang kan Pak? Bisa. Bisa kalian lihat 24 jam 7 sampai seterusnya. Jadi keuntungannya kalau menggunakan video tutorial, kalian bisa mengulang-ulang videonya sampai kalian bosen ya. Jadi Dihafalkan juga kalian nggak apa-apa. kalau praktikum biasa kan kalian cuma sekali itu mengerjakan ya pada saat jam tersebut. Kalian mungkin melihat rekamannya ya pada catatan kalian. Nah kalau video kalian bisa menontonnya berulang-ulang kali sampai kalian paham di luar kepala. Saya boleh nambahin? Siapa ini yang tanya di chat? Oh ya, Bu Dina mau menambahkan sebentar. Saya mau menambahkan untuk praktikum TIPP itu nanti mungkin ada satu acara yang ada analisa biaya ya. Jadi analisis biaya nanti mungkin ada di acara praktikum nugget itu ada analisis biayanya. Jadi nanti di pembahasan ditambahkan bagaimana cara menghitung analisis biaya ya Pak. Itu ada di lampiran kan ya, kalau nggak salah ya? Iya. Jangan ya? Iya. Oh ya, sorry di lampiran. Kemudian khusus untuk praktikum TIPP mungkin nanti Anda diminta untuk mengerjakan ini diagram alir, membuat diagram alir proses pembuatan produk. Gitu. Itu nanti ada di dalam laporan kalian khusus untuk praktikum TIPP. Saya menambahkan diagram alir proses pengolahan. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada pertanyaan lagi? Siapa ini? Pak, contoh format laporan nanti dikirim juga kan Pak? Ya, pasti dikirim. Contoh format laporan dikirim nggak? Pak dikirim. Enak toh? Udah tinggal sesuai contoh tersebut formatnya. Untuk videonya bisa diulang-ulang kan Pak? Bisa sampai kalian bosan. Sampai bawa mimpi. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi nggak? Yang baru masuk ini kok ada yang keluar? Udah Andri hilang Kurniawan. juga. Sinyal ya mungkin ya. Ayo silakan. Yang mau bertanya. Oh, ada yang malu-malu nih nanya dari video Kiki Ruhiman. Untuk tahun jurnal Pak, apakah ada batasannya? Ada. Tadi ya 10 tahun terakhir. Mulai tahun 2009 aja, 2009 sampai karena ini 2020 kan masih pertengahan. 2009 sampai 2019. 2020 kalau kalian dapat bagus, yang terbit bulan Januari sampai Juni. Kalau sinyalnya rusak kadang keluar sendirinya Pak. Oke.
Ayo, ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Masih ada waktu, silahkan bertanya yang banyak. Jurnalnya dilampirin juga nggak Pak? Gimana? Ya khusus ke pembahasan aja, minimal satu ya. Iya. Gitu aja, yang poin itu aja. Oke, jurnalnya dilampirin juga nggak Pak? Kan ini nggak usah di print ya. Kertas. Iya. Jadi kalian bisa kertas dulu. apa namanya, kirimkan juga jurnalnya seperti Dikasih apa. Kita highlight kalimatnya dua kali di bagian mana? di highlight apa namanya, Yang disitasi itu di bagian mana? yang disitasi nanti bagian mana. Di jurnal itu. Melampirkannya gimana ya? Apa namanya? Attach aja PDF kan? Waktu PDF laporan. kan laporan tuh dalam Berarti waktu Word. upload dia 2 file. Ini enggak ya? Karena membingungkan enggak ya? Atau di screenshot Banyak aja, soalnya. screenshot aja. Di screenshot aja deh. Di screenshot dijadiin lampiran. Jadi nanti di lampiran kalian bisa screenshot Bagian mana yang dia sitasi. dari jurnal tersebut bagian mana yang disitasi. Kemudian di bawah kalian tuliskan apa namanya, citasi jurnalnya. Siapa penulisnya, tahun berapa. Jumlah jurnalnya ya sesuai yang kalian pakai. Tapi kan yang dilampirin cuma yang di ke tapi yang pembahasan. yang dilampirkan hanya yang kalian pakai di pembahasan. Misalkan pada paragraf apa namanya, hasil pembahasan mereka di paragraf kedua kita pakai. Nah, di situ kalian screenshot, kalian lampirkan. Pak, Bu, kita nggak ada koas seperti seperti ini. Enak lah laporannya, nggak ada Jadi langsung ke dosennya ya untuk semester ini. Ada toleransi nggak Pak dalam pembuatan laporan buat kami yang toleransi apa? Itu sudah dikasih toleransi hari ini. Jadi kalian atur manajemen waktu kalian sendiri ya. Hari Jumat itu 24 jam, tidak hanya seperti praktikum berapa jam. Terus tanda tangan. 8 jam misalkan. Emang udah ditangan? Jadi kalian atur sendiri waktunya, kalian apa namanya, sinyalnya bagus pada jam-jam berapa, dari situ kalian download ya. Kuota kalian kuota malam ya, berarti malam-malam itulah kalian downloadnya. Presentasi nilai itu. Apa? Ada yang Pak Wawan, kelewat ya, mana nih? Wawan. Mas Wawan Setiawan. Presentasi nilainya Pak gimana? Oh, nanti kita akan informasikan, tenang aja. Yang jelas nanti apa namanya, laporan kalian itu presentasinya paling besar. Dapus tanda tangan. Dafus tanda tangan ini maksudnya apa nih? Eki Nurul Islami. Bisa ini nggak, ngomong nggak? Saya nggak paham. Dafus Eki. tanda tangan. Maksudnya apa itu ya? Dafus itu apa ya? Daftar pustaka apa gimana? Eki ada nggak Eki Nur Islami? Ada Bu, Iya, maksudnya gimana pertanyaannya? itu yang dapur kan biasanya ada tanda tangan tuh yang mengetahui Bu. Tanda tangan apa ya? Daftar pustaka tanda tangan apa ya? Yang mana? Lembar pengesahan. Apa gimana? Iya, Oh, nggak usah pakai tanda tangan, kita kan nggak ada lembar pengesahan. Nanti di akhir waktu di-compile setelah laporannya sudah selesai semua kan baru jadi satu file. Nah, itu nanti terakhir aja. Kalau yang per ini poin kan nggak perlu. Nggak ada tanda tangan. oh iya Bu, makasih Bu. Jurnalnya boleh sama nggak Bu? Wah. Kan tadi Pak Reza sudah informasikan ada penilaian tertentu jika laporan kalian kopas. Nah, itu nanti kan bisa mempertimbangkan sendiri nilainya kalian nanti jadinya bagaimana jika laporan kalian isinya sama gitu ya. Berarti Pak Reza sudah infokan kan di awal waktu penjelasan. Ya. Jadi silakan kalian manfaatkan sebaik mungkin bagaimana mengolah laporannya supaya sebisa mungkin, seminimal mungkin tidak sama kata-katanya, kalimatnya. Betul. Kecuali di alat bahan itu pasti sama Bahan, ya. metode It's pasti sama. okay, nggak apa-apa. Ada lagi nggak nih pertanyaan?
Sekar. Saya mau bertanya Pak, Siapa ini? Kasturis Pak dari STPPA. Ini Pak kan tadi lampirannya di lampiran itu berisi perhitungan. Itu perhitungan itu yang kita tulis di selembar kertas atau yang kita dapatkan di Word. Boleh tulis tangan atau seperti itu. Boleh tulis tangan. Kalau kalian sulit, misalkan kan nggak semua bisa menghitung-hitungan gampang ditulis dengan Word kan. Sebenarnya bisa sih. Kalau kalian lebih mudah di tangan, kalian bisa tulis tangan dan kemudian kalian foto dan dilampirkan di attachment sebagai lampiran tersebut, bisa, boleh. Justru itu malah menunjukkan kalau kalian menghitung sendiri ya kan kalau tulisan tangan bisa dikenali perbedaannya. Ketik juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau latihan, diketik gitu. juga nggak apa-apa. Kalian Latihan bikin laporan kan. Iya, kalian Buat pinter. skripsi. Kalian semakin Atau dikasih terlatih contoh Pak menggunakan Word. Riza, bikin rumus di Word. Apa perlu dikasih contoh? Iya, kasih contoh nggak apa-apa. Ada nggak? Bisa. Contoh Nah, itu. ini. Selamat pagi Pak, mau bertanya. Bentar, saya kasih contoh bagaimana ya Membuat rumus. masih ada waktu kan 15 menit lagi kurang lebih. Di mana ya? Bentar, salah. Nah, itu 14. Nah, contoh ini gimana cara membuatnya? Kan bisa pakai yang namanya Microsoft Equation. Kalau belum ada. Atau kalau belum ada kalian pakai ini Equation di sini. Math, equation Ya. Math atau equation. Dan bisa pakai di sini insert new equation. Dan tulis di sini, klik di sini, klik lemot. Terus fraksi, misalkan kalian mau buat seperti yang di atas itu ya, kalian bisa klik fraction atau kalian tulis di sini berapa. Nah, x2 dikurang x1 misalkan dibagi x kurangi x1, kemudian sama dengan yang bisa tambahkan di sini. Mau bentuk yang lain, misalkan kalian ada perpangkatan misalkan, yang bisa tulis pakai ini ya, sama dengan y misalkan y pangkat berapa gitu ya. Udah, kalian sudah generasi milenial, jadi pasti nggak boleh yang namanya gaptek soal seperti ini ya. Jangan game doang yang kalian pinter. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak. Siapa ini? Herman Sosial Pak. Oke. Menimbang dengan masalah jurnal yang tadi tidak boleh sama Pak. Bagaimana mengetahui satu sama lain kami sama, sementara kami sekitar 90 orang lebih. Jadi penilaiannya seperti apa Pak? Pasti ya, pasti akan ada sama. Tapi jangan Sama tapi kan tidak belum tentu tuh. Begini ya, untuk Sebelum dan sesungguhnya. boleh kita. Bu Dina mau jawab? Silakan. Ya kalau untuk memang kalian akan kesulitan untuk mengetahui teman kalian mengutip jurnal yang sama atau tidak. Tapi kami bisa membaca kalau kami mendapatkan ada
jurnal yang sama, tapi kan kalimat sesudah dan sebelum pengutipan itu kan pasti akan berbeda. Nah itu berarti benar-benar kalian mengerjakan sendiri. Tapi kalau misalnya dikutip satu kalimat, satu paragraf itu sama, kemudian kata kalimat sebelum dan sesudah pengutipan itu sama, nah itu akan kalian kurangi, pasti itu kita klaim itu kopas. Tapi kalau itu berbeda, nah itu mungkin bisa kami tolerir. Wajar lah jurnal sama ya, tapi kan pikiran tiap orang pasti berbeda, nggak mungkin sama persis per satu paragraf misalnya, bahkan satu kalimat pun kadang bisa jadi beda gitu kan ya. Masa ya persis sama kan, tiap orang mestinya nggak sama cara berpikirnya. Jurnal sama mungkin itu wajar, tapi cara kalian menyampaikan harusnya kan berbeda ya. Seperti itu Hermanto. Terima kasih Bu. Ya. Ke chat lagi tadi kayaknya ada yang tanya. Salam kata Pak itu, oh ya, tadi di atas ada nomor. Udah ya. Pak itu formatnya dikirim nggak? Nanti dikirim. Pak minimal jurnalnya berapa Pak? Tadi berapa? Tadi kalau pembahasan kan hanya- minimal satu. Jadi apa namanya, di pembahasan paling tidak kalian menyertakan citasi ya, apa namanya, yang kalian gunakan untuk dasar untuk membahas itu apa Kalau total Ya. berarti minimal. Pak izin bertanya. Total jurnalnya 5. untuk Minimal. Total 5 jurnal. ya, Dari untuk minimal awal, apa, dari jurnal latar belakang sampai dari penjelasan yang kalian pakai di pendahuluan sampai pembahasan itu minimal 5 ya. Kalian bisa atur sendiri, kita nggak mengharuskan di pembahasan itu ada 3. Tapi Kalian bisa atur minimal sendiri, pembahasan misalkan. wajib ada 1. Misalkan ya paling tidak di pembahasan Hasil pembahasan. itu kalian harus punya dasar apa yang kalian gunakan untuk membahas. Dasarnya dari mana? Ya pasti dari pustaka ya. Terus ada lagi tadi yang mau bertanya via suara, siapa? Pak izin bertanya Pak. Siapa nih? Sahat, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi Pak, saya mau tanya kembali ke soal perhitungan tadi.